Mari pagi ini kita membuka ibadah pagi ini dengan bacakan firman Tuhan yang diambil dari, saya bacakan Esra 2 ayat 1 sampai dengan 23. Demikian bacaan firman Tuhan. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Relaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2170 orang. Bani Sefaca 372 orang. Bani Arah 775 orang. Bani Pahat Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab 2812 orang. Bani Elam 1254 orang. Bani Satu 945 orang. Bani Zakai 760 orang. Bani 642 orang. Bani Bebai 623 orang. Bani Asgad 1220 orang. Bani Adonikam 666 orang. Bani Bigwai 2556 orang. Bani Adin 454 orang. Bani Ater, yakni Bani Hiskia 98 orang. Bani Besai 323 orang. Bani Yora 112 orang. Bani Hasum 223 orang. Bani Gibar 95 orang. Dari Bethlehem 123 orang. Orang-orang Netofa 56 orang. Orang-orang Anatot 128 orang. Demikian bacaan firman Tuhan. Saya lanjutkan pembacaan berikutnya. Dari Asmawet 42 orang, dari Kiryat Arim, Kefira dan Beerot 743 orang, dari Rama dan Gaba 621 orang, orang-orang Mikmas 122 orang, orang-orang Betel dan Ai 223 orang, dari Nebo 52 orang, Bani Makbis 156 orang, Bani Elam, yakni Elam yang lain 1254 orang, Bani Harim 320 orang, orang-orang dari Lot, Hadid dan Ono 725 orang, dari Yeriko 345 orang, Bani Sena 3630 orang. Inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua 973 orang, Bani Imer 1052 orang, Bani Pasyur 1247 orang, Bani Harim 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua dan Kadmiel, yakni Bani Hodawiyah 74 orang. Inilah para penyanyi, Bani Asyab 128 orang. Inilah kaum penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Inilah para budak di bait Allah, Bani Jiha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya. Demikian firman Tuhan. Saya teruskan. Bani Rejin, Bani Nekoda, Bani Gajam, Bani Uja, Bani Pasea, Bani Besai, Bani Asna, Bani Meunim,
Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harpur, Bani Basrut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nejia, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda, Bani Yaala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sepaka, Bani Hatil, Bani Pokeret, Hasembaim, Bani Hami. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang. Dan dari antara kaum imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus. Sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang urim dan tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka, laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendarahan. Guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian firman Tuhan. Lanjut, Ya. Mulia, silakan. Ya, terima kasih Pak Enardo. Kita lanjut pembacaan firman dari Matius 1 ayat 1 sampai 25. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel.
Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Selanjutnya pemberitaan renungan firman Tuhan. Silakan Pastor Yosef Oljam. Haleluya, luar biasa. Berbahagialah orang yang mencari Tuhan yang sejati. Karena barang siapa mencari, apa yang dicari itu akan didapatkan. Ya, apa yang dia cari itu akan didapatkan. Masalahnya kalau dia carinya Tuhan ilusi, ya dia dapatnya Tuhan ilusi. Kalau dia cari Tuhan yang sejati, dia akan cari Tuhan yang sejati, dia akan dapatkan Tuhan yang sejati. Masalahnya Anda akan terkejut. Dan kebanyakan orang lebih suka Tuhan yang ilusi. Bisa diatur sama dia. Ya, semua pokoknya beres, bisa diatur. Ya kan? Mau berzina terus, tenang bos, Tuhan Maha Pengampun, nanti bisa diampuni. Lalu Anda menciptakan rasa bersalah sendiri, supaya Anda bisa diampuni sendiri. Ya kan? Oh, rasa bersalah kok diciptakan? Oh, rasa bersalah diciptakan. Oh, jangan main-main. Manusia itu licik sekali hatinya. Lebih licik hati itu ya. Sangat licik sekali firman Tuhan bilang. Wah, ngeri itu ya. Rasa bersalah itu bisa dibikin. Dia bikin rasa bersalah ya, dan dia mencari pengampunan sampai dia merasa cun. Nah, inilah baru benar. Lalu dia bikin ritual-ritual untuk penghapusan rasa bersalahnya dia. Apakah dia sungguh-sungguh bersalah, merasa bersalah? Tidak. Dia ciptakan rasa bersalah itu. Apakah benar-benar dosanya rasa bersalah itu dihapuskan? Tidak. Semua itu hanya ilusi. Itulah ilusi agama-agama Babel. Judulnya kali ini adalah generasi Babel. Lihat ya tadi ya, 14 keturunan, 14 keturunan, 14 keturunan. Ada 3, mana ayatnya tadi yang tolong yang ditampilkan. 14 keturunan, 14 keturunan, 14 keturunan. Ya, ketika orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini dipulangkan, ya, diizinkan pulang dan dibiayai oleh Raja Kores yang dijanjikan, yang ditetapkan, yang ditunjuk oleh Yehova sendiri, ya, persis pengakuannya ya Mesias itu, ya kemarin sudah saya terangkan, Muhammad juga ngaku-ngaku dia itu yang dijanjikan.
Mesias, ya. Dan Yesus berkata, hati-hati Mesias palsu, lihat yang ada di padang bilik yang di padang gurun itu Ka'bah. Janganlah engkau pergi ke sana, ya. Jangan kamu pergi ke Ka'bah, ya, ke bilik yang di padang gurun itu, karena itulah Mesias palsu, ya. Nah, Raja Nebukadnezar ini yang diurapi, nah ini yang benar-benar Mesias, tapi bukan Hamasyah, karena Mesias yang benar-benar Mesias itu hanya Yesus Kristus yang akan datang. Kemarin kita belajar ini ya, waktu hari Minggu kita belajar koinonia online bahwa Yesus berkata, orang-orang yang datang sebelum aku, nanti dia akan datang kedua kalinya. Lihat, orang yang datang sebelum aku itu pencuri. Ya, itu Muhammad itu maksudnya ya. Ya pencuri. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu benar-benar. Dan itu terjadi ya. Nah hari ini kita lihat ya generasi Babel. Ya, ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ya, dari Daud sampai pembuangan Babel. Terus dari Babel sampai kepada Yesus. Kenapa bilang 14, 14, 14? Saudara tahu ya, dari pertama kali Nefilim, ya, orang-orang yang memberontak kepada Tuhan itu yang terkenal itu ada tercatat itu abad ke-35 sebelum tahun 3500 sebelum Masehi sampai ke zaman Nimrod tahun 2100 Masehi itu 14 abad. Dari Nimrod sampai ke zaman Nebukadnezar itu 14 abad. Dari zaman Nebukadnezar sampai zaman Muhammad itu 14 abad sampai zaman lahirnya Islam. Ya. Dari hari lahirnya Islam sampai dengan hari ini sudah 14 abad. Ya, itu adalah angka generasi. Sebuah angka generasi di mana Babel itu akan berkuasa di muka bumi ini. Ya, dan itu kejadiannya selalu di Babel. Nefilim, Nimrod, Abbasiyah kan Muhammad itu kan, Islamic Golden Age itu kan di Babel kan. Sampai dengan hari ini, siapa yang nanti berkuasa di Babel, dia yang akan menjadi antikris. Ya, sekarang kan masih status quo, tapi nanti siapa yang berkuasa di sana, dia yang jadi antikris. Ya, nah terlepas dari itu, karena kita hari ini nggak belajar tentang eskatologi atau belajar tentang second coming atau rapture, kita belajar hari ini tentang kehidupan ciri-ciri atau ciri-ciri agama Babel. Ya. Ciri-ciri agama Babel adalah selalu mereka menghormati ritual dan simbol-simbol. Yudaisme juga lahir di Babel ya. Yudaisme itu lahir di Babel, diawali dengan tergum. Tadinya tidak salah, tapi kemudian menjadi salah di zaman Yesus ya. Yesus itu sampai ngamuk-ngamuk, ya sampai ngutukin itu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka mengikuti misnah, bukan mengikuti Tanakh. Karena Tanakhnya belum digenapi. Harus digenapi dulu. Ya. Makanya Yesus ngomel-ngomel masalah ritual dan simbol-simbol. Masalah Tuhan ilusi. Bangsa ini menyembah Tuhan dengan mulutnya, hatinya jauh. Ya. Mengapa kamu lebih takut, lebih taat kepada tradisi manusia, misnah itu ya, daripada perintah Allah? Perintah Allah suruh kita mengasihi, mengampuni, memberkati, dan diakonia. Tapi Anda lebih takut untuk bayar perpuluhan kepada gereja daripada diakonia. Siapa di sini yang Anda yang masih lebih suka bayar perpuluhan ke gereja daripada diakonia? Bertobat. Bertobat. Kalau Anda lebih suka bayar perpuluhan ke gereja daripada diakonia, bertobat. Bertobat Anda. Serem. Tiap hari pada obrol. Iya, saya supaya Anda ketemu Tuhan yang sejati. Ya. Ciri khas ya bahwa mereka itu begitu takut, mereka begitu menghormati ritual dan simbol, mereka begitu terpesona dengan ritual dan simbol-simbol agama.
Semua agama lahir di Babel, ya. Zoroaster. Buddha, Hindu itu lahirnya dari Zoroaster, lahir dari Babel ya. Memang di India, dari India Pak, iya, tapi agak orang. Semua produk-produk itu berasal dari Babel. Makanya nanti simbol-simbol ritualnya hampir sama semua. Ya, simbol-simbol ritualnya hampir sama semua. Ya, satu-satunya yang tidak lahir di Babel adalah kekristenan, lahirnya di Yerusalem. Ya, Yesus kan yang melahirkan, yang membidani kekristenan itu kan, lahirnya di Yerusalem. Baik itu Kristen yang Helenis, orang-orang di Antioquia, maupun Kristen yang Mesianik, yang Nasrani, yang lahir di Yerusalem. Ya, itu semua lahirnya di Yerusalem. Nah, ketika agama-agama di seluruh dunia ini sangat terpaku, sangat terikat dengan ritual dan simbol-simbolnya, kekristenan tidak. Ya, kekristenan justru tidak terikat dengan simbol-simbol dan ritual. Makanya di zaman para rasul, mereka tidak melakukan ritual dan simbol-simbol. Tidak pernah dicatat di dalam kisah para rasul bagaimana cara melakukan ritual dan simbol-simbolnya. Alkitab Perjanjian Baru tidak mencatat bagaimana cara melakukan ritual dan simbol-simbol di dalam kekristenan. Bahkan termasuk baptisan. Bahkan termasuk baptisan sendiri. Ya, jadi nggak ada. Anda salah kalau Anda berkata bahwa baptisan harus diselam, baptisan itu harus di apa, salah Anda. Ya, karena pembaptisan yang benar adalah dengan air, mau itu diselam, mau itu digerujuk, mau itu dipercik, pokoknya harus dengan air. Karena ada 3 saksi, ya, yang ada di surga nanti itu air, darah, air, dan roh. Darah Yesus, baptisan, dan Roh Kudus. Ya, itu bukan ritual. Baptisan itu sama seperti Anda minum, karena air itu ada di bumi dan ada di sorga. Itu yang menjadi saksi. Bumi dan sorga terhubung dengan air. Ya, makanya tuh dalam Kejadian 1 dikatakan air yang di atas, air yang di bawah. Langit adalah tataku, bumi adalah tumpuan kakiku. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu maksudnya ya. Nah, bagaimana Pak kita terpancang dengan ritual dan simbol-simbol? Anda merasa adem kalau sudah melakukan ritualnya. Ya, semedi, itu ciri khas Anda sedang ketemu dengan ilusi Tuhan. Dan Anda berhenti di sana. Saya tidak berkata ritual itu salah, tetapi Anda puas di situ, salah. Anda berhenti di ritual dan simbol, Anda salah. Ya. Salah dalam arti Anda tidak ketemu Tuhan. Ya kalau Anda mau lakukan, ya boleh-boleh saja. Kalau Anda puas dengan itu, nggak ada paksaan. Tetapi Anda tidak akan ketemu Tuhan yang sejati. Karena Tuhan yang sejati bukan ketika Anda pergi ke Gunung Nyepi. Perjumpaan dengan Tuhan yang sejati bukan Anda lagi di padang gurun, lagi di hutan Nyepi. Perjumpaan Tuhan yang sejati bukan ketika Anda lagi di tepi sungai, Anda meditasi Nyepi. Perjumpaan Tuhan yang sejati bukan ketika Anda di biara lalu nyepi sendirian ketemu Tuhan. Enggak ada. Ya. Sesekali menyendiri bukan selama-lamanya, karena kekristenan mengajar, Tuhan Yesus mengajarkan Anda pergi kepada bangsa-bangsa, kepada segala makhluk, dan berinteraksi. Ketika Anda berinteraksi dengan segala makhluk, Anda bertemu dengan yang Tuhan yang sejati. Oh bisa Pak? Iya. Ketika saya bisa mengampuni orang yang memfitnah saya, disitulah Tuhan yang sejati keluar. Ketika saya memberi makan orang-orang yang menjijikan itu, disitulah Tuhan yang sejati itu keluar. Ketika saya bisa melepaskan berkat bagi orang-orang yang mengutuki saya, disitulah Tuhan sejati itu ada. Ya, itulah Tuhan sejati. Bukan
Bukan Anda pergi ke gunung terus Anda kejang-kejang, ngelepar-ngelepar, atau Anda pergi ke gereja, karena ada di Toronto, terus Anda ngekek cegukan-cegukan, wah saya ketemu Tuhan. Anda sedang ditipu sama pendetanya. Serius. Tuhan yang sejati itu ketika Anda bisa mengampuni istrimu atau suamimu yang selingkuh. Ya pengampunan mah tetap Pak, tapi kita cerai Pak. Itu namanya bukan mengampuni. Tuhan yang sejati itu ketika Anda bisa mengampuni saudaramu yang mengkhianati kamu, jeblosin kamu ke penjara. Orang tuamu yang membuang kamu waktu kecil. Dan kamu bisa lepaskan pengampunan dan pendamaian. Itu Tuhan sejati keluar dan Anda akan lihat Tuhan sejati di situ, lawanmu pun akan melihat Tuhan sejati di situ. Gitu ya. Tetapi roh Babel itu nggak mau. Anda akan digiring. Anda memang nggak bisa ngampuni. Anda memang tidak bisa berdiakonia. Kalau gitu Anda diwakili oleh media ini, media apa, ritual dan simbol-simbol. Roh Babel itu akan menggiring Anda ke sana dan Anda akan nyangkut di situ. Nyangkut, beneran nyangkut. Di semua gereja, di semua agama. Anda nyangkut di ritual dan simbolnya. Ya, Anda sudah sedemikian saleh melakukan ritual dan simbolnya, tapi Anda ngutuk, terkutuklah kau pendeta yang sudah menipu saya, membawa uang saya. Wah itu. Nah, kebanyakan ritual dan simbol. Tapi Anda terkutuk, kamu dimakan. Saya dulu suka ngutukin orang yang nyakiti saya ya. Tapi sekarang saya berkati mereka. Enak rasanya. Ya. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Enak, serius. Tadinya saya pikir rugi dong. Harusnya saya kutukin itu ya, orang-orang yang fitnah saya kemarin. Saya nilep duitnya KC. Tak kutukin. Nggak usah dikutukin. Bubar sendiri, ribut sendiri. Iya kan? Akhirnya bongkar-bongkaran sendiri. Ketahuan siapa yang pegang duitnya. Nggak usah dikutukin, kita ampuni, kasihan. Disyukurin, enggak kasihan. Ya kan kasihan, kenapa sih dadak cari duit kudu kayak gitu loh. Ya kan kasihan. Kan saya sudah bilang berkali-kali kan. Makanya jangan belain saya, biar Tuhan yang bela saya. Supaya Anda lihat pembelaan Tuhan. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Anda nggak usah bela-bela saya. Supaya Anda melihat Tuhan membela saya. Nanti Anda akan oke, Pastor Paul, saya sudah lihat pembelaan Tuhan. Jadi Anda bisa meneladani saya, Anda mantep, ngerti enggak? Jangan usah bela-bela saya. Ya. Biar Tuhan yang bela saya, Anda kasihanilah keluargamu dan anak-anakmu, dan Anda bergumulah ya ketika Anda sedang disalib sama orang lain, difitnah sama orang lain, minta pembelaan Tuhan, sama seperti saya minta pembelaan Tuhan. Anda sekarang melihat bagaimana Tuhan membela saya. Sebentar lagi nanti saya dapat bonus, lihat aja nanti. Lulus lagi. Haleluya, senang sekali ya. Enak ya. Makanya Yesus bilang, marilah pandang padaku yang letih lesu dan beban berat. Pikulah kuk yang kupasang. Ya kan, karena kuk yang kupasang itu enak. Kuk itu kan hukum. Ya, Torah, kuk itu Torah. Hukumnya kita kasih kan. Dan ya karena kuk yang kupasang itu enak. Anda melepaskan kasih, melepaskan cinta pengampun itu enak. Bebanku pun ringan. Harga diri Pak Raya itu enak, tenang saja. Enggak seberapa kok. Donasi tetap jalan di Damaris. Tambah banyak. Kita mau beli tenda 10 ya. Bulan April. Wah duitnya sudah ada. Marem kan. Nah, sebentar lagi berkat datang. Tinggal tunggu bonus ya. Tunggu ya. Nah, lihat nanti saya cerita lagi kalau dapat bonus. Nah, selalu saya ceritain. Teladanilah supaya Anda bisa meneladani. Gitu ya.
Nah, agama Babel, spirit Babel akan giring Anda. Tek, 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 tek. Oh jangan, itu kan harga diri. Ya, itu nanti nama kamu rusak nanti. Nama baik kamu rusak. Lawan, jangan, balas, laporkan polisi. Nama kamu rusak nanti. Spirit Babel akan ngajari Anda itu ke sana. Ini institusi soalnya. Ya. Kalau masalah uang Anda kudu terbuka. Kalau uang Anda kudu jangan bosan-bosan klarifikasi. Karena orang nanti marah sama Anda nanti. Kalau uang ya, kalau uang nanti harus selalu buka. Makanya saya buru-buru buka semuanya. Nah, begitu difitnah, buka. Anda jangan sampai ada yang ditutupi. Mana, kamu mau buka mana? Buka. Anda mau yang mana? Ya kan? Nggak usah marah. Ya, kalau masalah uang itu Anda kudu buka semuanya ya. Jangan ada gelap sedikit pun, bahaya. Jangan ada kegelapan sedikit pun kalau sudah masalah uang. Karena cinta uang itu akar segala kejahatan. Anda nutup-nutupi masalah uang, serupiah pun itu bisa jadi ruwet itu nanti. Buka. Sekalipun rugi ya ikhlaskan saja. Saya berapa kali dirugikan ya ikhlaskan saja. Tapi spirit Babel akan memaksa Anda untuk tidak mengikhlaskannya. Sayang, ini uangnya banyak, oh, ini uangnya begini, uangnya begini. Nah, ya kan? Spirit Babel akan membuat Anda untuk kagum kepada pendeta, kepada tokoh-tokoh, simbol-simbol dari agama tersebut. Yang pertama, spirit Babel akan menjebak Anda untuk Anda puas dengan ritual dan simbolnya. Yang kedua, ya, spirit Babel akan menggiring Anda kepada harga diri dari institusi tadi. Kalau simbolnya dihina, wah harus balas. Kalau ritualnya dihina, harus balas. Itu spirit Babel, spirit agamawi, roh agamawi. Kalau Anda lagi berdoa, dihina, harus balas, nggak bisa, lawan. Kamu boleh hina saya, jangan hina Tuhan saya. Anda masih gitu nggak jadi orang Kristen, Kristen kadrun. Jangan hina Tuhan saya, carok, ayo carok-carokan sama saya. Itu spirit Babel, ya, roh agamawi, datangnya dari iblis. Yang ketiga, ketika para pemimpinnya dihina, ya, Anda begitu kagum dengan para pemimpin. Anda yang di gereja yang ngefan sama saya, yang di sini ngefan sama saya, berarti Anda sedang kerasukan spirit Babel. Makanya kadang-kadang saya sengaja bikin menyebalkan supaya Anda jengkel sama saya, supaya enak. Supaya Anda jangan kagum sama saya. Kalau Anda kagum sama saya, berarti saya gagal. Dan nanti Anda akan kecewa sama saya. Anda akan kecewa. Berarti saya gagal juga. Ya kan, gagal 2 kali kan. Anda kan kagum sama Philip Mantova, kagum sama Gilbert. Kentutnya pun rasanya semerbak wangi, baunya bau Chanel. Benar nggak? Siapa yang kentutnya Gilbert berasa Chanel? Ada nggak yang kalau Gilbert kentut rasanya sewangi Chanel? Yang Saifuddin kentut serasa kasturi? Kalau Habib Rizik itu jelas ya kentutnya bau kasturi katanya orang-orang Islam itu kan. Katanya si menteri katanya si siapa? Maruf Amin Wapres, kentutnya Habib Rizik serasa bau kasturi. Siapa yang bilang kentutnya Gilbert bau Chanel, kentutnya Saifuddin bau kasturi? Hati-hati. Ya. Wah, Anda sedang kerasukan, kesurupan roh Babel tuh. Begitu ada orang senggol dikit tentang Saifuddin, Anda kayak kesetanan semua tuh, manifestasi semua tuh di live chat tuh kan.
Berarti Anda sedang kesurupan roh Babel tuh. Kalau saya lagi disenggol, Anda kesurupan, terus Anda teriak-teriak di channel lain, berarti Anda sedang kesurupan roh Babel. Makanya saya suka bilangin anjing-anjingnya Saifuddin, anjing-anjingnya Gilbert. Sama, Anda pun jadi anjing-anjingnya saya kalau Anda bela-belain saya di channelnya orang lain. Wah, hati-hati loh. Saya ngomong keras sekali. Saya nggak mau Anda terjebak di dalam spirit Babel. Percuma, nanti Anda datang ke sini tiap pagi jam 4 pagi bangun, sia-sia. Saya tak tungguin sampai jam 1 pagi sampai ngantuk-ngantuk ya sia-sia. Ya toh? Jangan ya. Jangan kagum sama pendeta. Jangan mau digiring karena setiap ada kebangunan rohani, setiap ada awakening, setiap ada kegerakan yang dari Roh Kudus, spirit Babel itu selalu dompleng, ya. Begitu kita lengah dibajak sama dia. Kita ini sekarang kan lagi melakukan nih. Nah, kalau Anda lengah dibajak, begitu Anda lengah dibajak, itu pernah kejadian dengan sebuah sinode ya, ada sebuah sinode yang dari Thailand. Di Thailand itu pernah terjadi kebangunan rohani yang dahsyat ya. Banyak ribuan, ratusan ribu orang jadi Kristen di Thailand tiba-tiba. Tiba-tiba pemimpin sinodenya dia terjun ke politik. Wah, kekaguman orang langsung pada marah, saudara. Merasa diperalat, merasa dihina. Karena tergantung dengan pemimpin. Berhenti langsung kebangunan rohani itu di Thailand. Berhenti langsung. Jangan sampai Anda kagum dengan seorang pemimpin kegerakan rohani. Kagum bahwa kok ada Tuhan pakai. Tapi orang itu cuma dipakai Tuhan. Saya bekas penjahat, saudara. Ya. Kalau Anda tahu masa lalu saya serem, Anda mungkin bisa nggak percaya saya lagi nanti. Bagus. Makanya saya nggak pernah takut dibongkar. Saya bekas penjahat ya. Jadi makanya kemarin saya ngomong di grup Diaken juga. Saya ini buron DPO Polri. Yang mau masuk ke diakonia, Anda harus sudah siap dikatakan pengikutnya DPO buron. Bukan karena Anda kagum. Ya karena memang kita sama-sama, Anda setuju dengan ide dan rema yang dari saya, Anda setuju. Agree Pastor Paul. Kita jalan sama-sama, bukan karena saya kagum sama Pastor Paul. Karena saya setuju. Pastor Paul salah ya kita sikat. Gitu. Hati-hati. Ya, kita mau kebangunan rohani langgeng. Saya mau kebangunan rohani yang sudah kita jalanin ya. Kita sudah menggerakkan orang begitu rupa ya. Jalan. Ya, sampai tenda-tenda, bahkan balai pengobatan. Sampai nanti kita nggak tahu sejauh mana Tuhan bawa kita. Pokoknya kita surfing. Kebangunan rohani itu kan seperti kita surfing kan. Di laut kan. Makin gelombangnya makin besar, makin asik. Ya, begitu udah mau sampai pinggiran, dia bisa langsung ke tengah lagi loh. Kalau surfer yang jago itu ya, dia kan gulungan ombaknya kan, dia dari tengah sampai ke pinggir, dia bisa ke tengah lagi, ke pinggir lagi, dia bisa menyusuri sepanjang ombak itu jalan ya. Kan ombak itu kan susulan kan, dia bisa ngikutin terus. Itu surfers yang jago. Kita mau jadi surfers yang jago. Jangan cuma ombak kecil sampai ke pantai terus kita berenang lagi. Gulung lagi, ada capek kita berenang lagi, capek. Jangan, kita mau surfers ya di gulungan ombak. Makin besar ombak itu makin nikmat. Makin jago. Sekarang kita mau jadi surfers yang jago. Jangan belajaran di pinggiran kecil, kepit-kepit terus tenggelam. Jangan. Ya. Nah, jadi amatin Spirit of Babel, ada 3 hal. Anda akan digiring kepada ritual dan simbol dan Anda merasa sudah puas. Sudah ketemu Tuhan, sudah diampuni dosanya, merasa sudah. Karena pengampunan dosa itu bukan perasaan. Tapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Pertemuan dengan Tuhan itu bukan melalui ritual dan simbol-simbol. Pertemuan dengan Tuhan melalui pengampunan. Pertemuan dengan Tuhan melalui diakonia. Di mana ada orang miskin, orang lapar di situ, Anda kasih makan. Ada orang tidak bisa bayar sekolah setahun, Anda bayari sekolahnya. Orang itu melongo, disitulah Tuhan Yesus nampak. Padahal orang itu adalah anaknya dari saudaramu yang paling menyebalkan, yang suka fitnah kamu itu loh.
bayari itu anaknya tuh kalau perlu. Maka Tuhan Yesus hadir di situ. Disitulah kamu bertemu dengan Tuhan. Ya kan? Ketika orang yang sakit ditolong, orang yang di penjara Anda besuk, disitulah Anda berjumpa dengan Tuhan. Bukan di dalam kamar sembahyang. Bukan 4 jam sembahyang. Bukan. Bukan. Ya. Nanti kapan-kapan kita bicara khusus tentang doa hari Minggu ya. Mengapa Tuhan Yesus pergi, sering pergi menyendiri? Nanti ya, nanti kapan-kapan. Apa bedanya? Sekarang kita belajar dulu bahwa pertemuan dengan Tuhan itu bukan di kamar sembahyang. Salah itu ya. Pendeta-pendeta ngajari Anda, pertemuan dengan Tuhan itu di kamar sembahyang, saudara. Salah. Pertemuan dengan Tuhan ketika Anda melakukan pengampunan. Ya, ketika Anda berdiakonia, disitulah pertemuan dengan Tuhan ada. Sembahyang itu ada di tiap nafasnya kita itu adalah doa. Ya. 2, ya. Anda harus selalu alert. Jangan sampai Anda terjebak dengan simbol-simbol itu. Itu dengan pendeta-pendetanya. Ulama-ulamanya mengagumi pemimpin kegerakan itu, sehingga kentutnya bau kasturi. Hati-hati, salah ya salah. Belajar. Sekalipun Anda tidak suka sama orang, tapi kalau dia ada baik, Anda harus tetap standby. Selalu standby, dia mengatakan kebenaran. Kita harus respect dengan kebenaran yang dia sampaikan. Kalau dia sedang salah, walaupun Anda kagumnya begitu rupa, kita bilang dia salah. Wah, itu Anda harus berlatih benar-benar tuh. Ya kan? Harus latihan benar-benar. 3, ya, tidak ada kegelapan. Ya. Terang benderang. Spirit Babel itu akan mengajari Anda. Ya, untuk selalu berintrik. Ya kan? Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati.